Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat beriman. Di jantung dunia, berdiri sebuah bangunan kubus sederhana berselimut kain hitam berhias kaligrafi emas. Ia adalah Ka'bah, kiblat bagi lebih dari 1 miliar muslim di seluruh penjuru bumi. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, ada saja hamba Allah yang bertawaf mengelilinginya, melantunkan doa, mengagungkan namanya dalam sebuah gerakan kosmik yang tak pernah berhenti. Jutaan pasang mata menatapnya dengan penuh kerinduan. Jutaan hati bergetar saat pertama kali memandangnya. Dan jutaan jiwa merasa pulang saat bersujud di hadapannya. Ia bukan sekadar bangunan. Ia adalah titik pusat spiritual, simbol persatuan, dan saksi bisu perjalanan panjang peradaban manusia. Namun, di tengah semua kekaguman itu, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, bagaimana sebenarnya awal mula bangunan suci ini didirikan? Siapakah yang pertama kali meletakkan fondasinya di lembah Bakah yang tandus itu? Dan bagaimana mungkin sebuah rumah yang dibangun untuk menyembah Tuhan Yang Esa pernah dipenuhi oleh ratusan berhala? Ini adalah kisah yang jauh lebih tua dari yang kita bayangkan. Sebuah perjalanan epik melintasi zaman, dari nabi pertama hingga masa-masa kegelapan. Sebuah cerita tentang kesucian, kehilangan, dan kelahiran kembali. Sebelum kita menyelami lautan sejarah yang dalam ini, kami ingin mengajak sahabat beriman sekalian untuk sejenak mendukung dakwah digital kita. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian merasa konten ini bermanfaat, berikan komentar yang membangun di bawah, dan tentu saja subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kita semua bisa terus belajar bersama. Perjalanan kita dimulai jauh di masa lalu, jauh sebelum piramida dibangun, sebelum peradaban besar pertama tercatat dalam sejarah. Kita kembali ke fajar kemanusiaan, kepada manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam. Setelah diturunkan ke bumi, tradisi Islam dan riwayat para ahli sejarah menceritakan tentang kerinduan Adam akan sebuah tempat di mana ia bisa kembali merasakan ketenangan beribadah seperti yang ia lakukan di surga. Di sanalah atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Adam diperintahkan untuk membangun sebuah rumah ibadah pertama di muka bumi, sebuah tempat yang akan menjadi pusat penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Para malaikat membantunya menunjukkan lokasi yang telah ditentukan, sebuah titik poros di bumi. Bangunan pertama itu yang dikenal sebagai Baitullah atau Rumah Allah menjadi mercuas tauhid pertama bagi umat manusia. Adam dan keturunannya beribadah di sana, mempersembahkan ketaatan mereka hanya kepada satu pencipta. Namun, roda waktu terus berputar. Generasi berganti generasi, peradaban silih berganti, hingga datanglah sebuah bencana dahsyat yang melanda seluruh bumi. Banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Air bah yang menenggelamkan segala kesombongan dan kekafiran itu turut menelan dan melenyapkan jejak bangunan suci yang didirikan oleh Adam. Selama berabad-abad setelahnya, lokasi Ka'bah seolah terlupakan. Lembah Bakah kembali menjadi tanah tandus yang kering. Fondasinya terkubur di bawah lapisan pasir dan waktu menunggu untuk dihidupkan kembali oleh seorang kekasih Allah. Dan penantian itu pun berakhir. Ribuan tahun kemudian di lembah yang sama, seorang lelaki berjalan dengan langkah berat. Ia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, sang Halilullah, kekasih Allah. Di sisinya istrinya Hajar, dan dalam dekapannya putra mereka yang masih bayi, Ismail. Ibrahim membawa mereka ke tempat itu bukan tanpa alasan. Ia datang atas sebuah perintah ilahi yang sangat berat. Perintah untuk meninggalkan istri dan anaknya yang masih menyusu di sebuah lembah yang tak berpenghuni, tanpa air, tanpa tumbuhan, dan tanpa seorang manusia pun. Dengan hati yang pasrah dan iman yang tak tergoyahkan, Ibrahim berdoa memohon perlindungan bagi keluarga kecilnya, lalu pergi meninggalkan mereka. Di tengah keheningan padang pasir itulah sebuah keajaiban terjadi. Ketika Ismail menangis kehausan dan Hajar berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah dengan panik mencari air, muncullah mata air Zam-Zam dari bawah hentakan kaki kecil Ismail.
Mata air yang tak pernah kering itu menjadi sumber kehidupan. Burung-burung mulai berdatangan, kafilah-kafilah dagang mulai singgah, dan suku Jurhum pun meminta izin untuk menetap di sana. Lembah yang tadinya mati, kini mulai hidup. Bertahun-tahun kemudian, Nabi Ibrahim kembali ke lembah itu. Ismail kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah dan solih. Dan di sanalah, di tempat di mana Hajar pernah berlari menjadi pertolongan, Allah memberikan perintah agung berikutnya kepada Ibrahim. Perintah untuk membangun kembali rumahnya yang telah lama hilang. Allah berfirman dalam Al-Quran, memerintahkan Ibrahim untuk menyucikan tempat itu dan meninggikan kembali fondasinya. Maka dimulailah sebuah kerjasama suci antara seorang ayah dan anak. Ibrahim menggali dan menyusun batu, sementara Ismail membantunya mengangkat dan memberikan bebatuan itu kepada ayahnya. Mereka bekerja tanpa lelah di bawah terik matahari gurun. Dengan tangan mereka sendiri meninggikan dinding Ka'bah bata demi bata. Bukan istana megah yang mereka bangun, bukan pula monumen untuk kebanggaan diri. Mereka membangun sebuah rumah sederhana berbentuk kubus sebagai simbol ketaatan mutlak kepada Sang Pencipta. Setiap kali mereka meletakkan batu, lisan mereka tak henti berdoa, sebuah doa yang diabadikan oleh Allah dalam kitab sucinya. Sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 127, Allah berfirman, Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'idha minal baiti wa Ismaila rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Artinya, dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Doa ini bukanlah doa untuk meminta imbalan duniawi. Ini adalah doa kerendahan hati, sebuah permohonan agar amal mereka yang tulus diterima di sisi Allah. Ketika bangunan itu hampir selesai, ada satu sudut yang masih kosong. Ibrahim meminta Ismail untuk mencari sebuah batu yang istimewa untuk diletakkan di sudut itu sebagai penanda titik dimulainya tawaf. Saat Ismail pergi mencari, malaikat Jibril datang membawakan sebuah batu dari surga. Batu itu adalah Hajar Aswad. Konon, warnanya lebih putih dari susu, namun menjadi hitam karena dosa-dosa manusia yang mengusapnya. Ibrahim meletakkan batu itu di tempatnya, dan sejak saat itu ia menjadi bagian tak terpisahkan dari Ka'bah. Setelah selesai, Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyeru seluruh umat manusia agar datang menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Sebuah panggilan universal yang menembus ruang dan waktu, yang gaungnya masih terdengar hingga hari ini, menggerakkan jutaan hati untuk datang dari seluruh penjuru bumi. Allah menegaskan kesucian rumah ini dalam surah Ali Imran ayat 96. Inna awala baitin wudi'a linnasi lalladhi bibakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Artinya, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah di Bakkah atau Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Maka berdirilah kembali Ka'bah sebagai pusat tauhid, sebagai kiblat doa, dan sebagai tujuan peziarahan suci. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam telah menunaikan tugas mereka. Mereka tidak hanya membangun dinding dari batu, tetapi mereka membangun sebuah fondasi iman yang kokoh untuk generasi-generasi setelahnya. Mereka mewariskan sebuah pusat spiritual yang murni, di mana hanya nama Allah yang diagungkan dan hanya kepadanya sajalah segala bentuk ibadah ditujukan. Namun sejarah adalah guru yang paling jujur. Ia mengajarkan kita bahwa menjaga kemurnian iman adalah perjuangan yang tak pernah usai. Waktu terus berjalan, abad demi abad berlalu. Keturunan Nabi Ismail berkembang biak dan menyebar. Namun ajaran tauhid murni yang diwariskan oleh nenek moyang mereka Nabi Ibrahim mulai terkikis secara perlahan. Generasi baru lahir, dan bersama mereka, ingatan tentang kemurnian ajaran itu pun mulai memudar. Awalnya penyimpangan itu terjadi secara halus. Mereka mulai membuat patung-patung orang salih dari masa lalu bukan untuk disembah, namun hanya sebagai pengingat akan kesalehan mereka, sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Mereka berpikir dengan melihat patung-patung ini semangat ibadah mereka akan terlejut. Namun ini adalah pintu gerbang yang membuka malapetaka besar. Iblis tidak pernah telah membisikkan keraguan dan penyimpangan. Generasi berikutnya datang, dan mereka tidak lagi melihat patung-patung itu sebagai sekedar pengingat. Mereka mulai memberikan penghormatan yang berlebihan, meminta pertolongan kepada patung-patung itu, dan akhirnya mereka mulai menyembahnya. Puncak dari tragedi ini terjadi ketika seorang pemimpin dari suku Khuza'ah yang bernama Amr bin Luhai melakukan perjalanan ke Syam atau Suriah saat ini. Di sana ia melihat orang-orang menyembah berhala dan ia sangat terkesan dengan praktik itu. Ia berpikir bahwa praktik ini pastilah sesuatu yang baik karena Syam adalah tanah para nabi. Amr bin Luhai kemudian membawa pulang sebuah berhala besar bernama Hubal dan meletakkannya tepat di dalam rongga Ka'bah. Inilah pertama kalinya rumah suci yang dibangun oleh Ibrahim. Di tahun kelahirannya, sebuah peristiwa luar biasa terjadi. Sebuah kejadian yang menunjukkan bahwa Ka'bah berada dalam perlindungan ilahi yang tak terlihat. Peristiwa itu dikenal sebagai Tahun Gajah. Abraha, gubernur Yaman yang beragama Kristen, membangun sebuah katedral megah di Sana'a dengan tujuan untuk menyaingi Ka'bah dan mengalihkan peziarahan bangsa Arab ke kotanya. Namun usahanya sia-sia. Hati bangsa Arab telah terpaut pada rumah Ibrahim. Merasa marah dan iri, Abraha mengumpulkan pasukan besar lengkap dengan seekor gajah raksasa bernama Mahmud untuk berbaris ke Mekah dengan satu tujuan, yaitu menghancurkan Ka'bah hingga rata dengan tanah. Berita kedatangan pasukan perkasa ini menyebarkan ketakutan di seluruh Makkah. Suku Quraisy, para penjaga Ka'bah itu, tahu bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka hanya bisa pasrah. Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Muhammad yang saat itu menjadi pemimpin Quraisy, mendatangi Abraha bukan untuk memohon agar Ka'bah diselamatkan, melainkan hanya untuk meminta kembali unta-untanya yang dirampas oleh pasukan Abraha. Abraha terkejut dan meremehkannya. "Aku datang untuk menghancurkan rumah pemujaanmu, dan engkau hanya peduli kepada untamu." Abdul Muthalib menjawab dengan sebuah kalimat yang penuh dengan keyakinan. "Adapun unta-unta itu, akulah pemiliknya. Sedangkan rumah itu, ia punya pemiliknya sendiri yang akan melindunginya." Abdul Muthalib kemudian kembali ke Mekah dan memerintahkan penduduknya untuk mengungsi ke puncak-puncak gunung, menyerahkan nasib Ka'bah sepenuhnya kepada Allah. Ketika Abraha dan pasukannya mendekati Ka'bah, gajahnya tiba-tiba berhenti dan berlutut, menolak untuk bergerak maju ke arah rumah suci itu. Dan saat itulah keajaiban terjadi. Dari arah laut, datanglah kawanan burung yang tak terhitung jumlahnya, yang disebut ababil. Setiap burung membawa 3 butir batu kecil dari tanah yang terbakar. Mereka menjatuhkan batu-batu itu ke atas pasukan Abraha, dan siapapun yang terkena hancur lebur, seolah daun yang dimakan ulat. Pasukan yang perkasa itu musnah dalam sekejap. Peristiwa ini diabadikan Allah dalam surah pendek yang agung, surah Al-Fil. Allah telah menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa dialah pelindung sejati dari Baitullah. 35 tahun setelah peristiwa gajah, Makkah dilanda banjir bandang yang hebat. Arus air yang deras merusak dinding-dinding Ka'bah yang sudah tua, membuatnya rapuh dan terancam runtuh. Suku Quraisy bersepakat bahwa Ka'bah harus direnovasi total. Mereka mengumpulkan dana dari sumber-sumber yang halal, menolak uang dari hasil riba, pelacuran, atau perampokan. Karena mereka masih memegang sisa-sisa penghormatan terhadap kesucian rumah itu, proses pembangunan kembali pun dimulai. Semua kabilah Quraisy bekerja sama, bahu-membahu. Dan di antara mereka, ada seorang pemuda yang berusia 35 tahun, yang dikenal di seluruh Makkah karena kejujuran dan kebiasaannya. Ia adalah Muhammad bin Abdullah yang kelak akan menjadi nabi. Ia turut serta mengangkat batu seperti yang lainnya, menunjukkan kerendahan hatinya. Proses renovasi berjalan lancar hingga tiba saat yang paling krusial, yaitu saat untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya. Setiap kepala suku merasa paling berhak mendapatkan kehormatan agung itu. Perselisihan pun memanas. Pedang hampir saja terhunus dan pertumpahan darah sudah diambang mata hanya karena perebutan sebuah kehormatan. Selama 4 atau 5 hari mereka bersih tegang, hingga akhirnya seorang tetua mengusulkan sebuah solusi. "Mari kita jadikan orang pertama yang masuk melalui gerbang ini sebagai hakim kita," usulnya. Dan atas kehendak Allah, orang pertama yang masuk adalah Muhammad.
Melihat kedatangannya, mereka semua berseru lega. Ini dia, Al-Amin yang terpercaya. Kami ridha dengan keputusannya. Muhammad tidak memihak siapapun. Ia meminta sehelai kain lalu meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya dengan tangannya sendiri. Kemudian ia meminta setiap perwakilan suku untuk memegang ujung kain itu dan mengangkatnya bersama-sama. Setelah batu itu berada di posisi yang tepat, Muhammad mengambilnya dan meletakkannya di tempatnya. Sebuah solusi yang jenius, adil, dan damai. Semua pihak merasa dihormati. Pertumpahan darah berhasil dihindari berkat kebijaksanaan seorang calon nabi. Peristiwa ini sekali lagi menunjukkan ikatan yang mendalam antara Muhammad dan Baitullah jauh sebelum wahyu pertama turun kepadanya. 5 tahun setelah peristiwa itu, di puncak Gua Hira, Muhammad menerima wahyu pertamanya. Ia diangkat menjadi seorang nabi dan rasul dengan tugas untuk menyeru manusia kembali ke jalan tauhid, jalan yang sama yang pernah diajarkan oleh Ibrahim. Dan medan dakwah pertamanya adalah di halaman Ka'bah itu sendiri. Bayangkan betapa beratnya perjuangan itu. Ia berdiri di hadapan kaumnya di depan rumah yang dibangun untuk menyembah Allah yang Esa, namun kini dikelilingi oleh 360 berhala. Ia menyerukan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sementara di sekelilingnya berdiri Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Ia mengajak mereka untuk meninggalkan sesembahan nenek moyang mereka. Sebuah ajakan yang dianggap sebagai penghinaan besar bagi para pemimpin Quraisy. Ka'bah menjadi saksi bisu atas setiap siksaan, cemoohan, dan intimidasi yang diterima oleh Nabi dan para pengikutnya. Di halawan suci itu, Bilal bin Rabah disiksa. Keluarga Yasir menjadi syuhada pertama. Dan Nabi sendiri pernah dilempari kotoran saat sedang bersujud. Selama 13 tahun di Makkah, Nabi dan kaum muslimin salat menghadap ke Baitul Maqdis di Yerusalem. Namun mereka melakukannya dengan cara yang unik. Beliau akan salat di sisi selatan Ka'bah, sehingga saat menghadap ke utara menuju Baitul Maqdis, Ka'bah tetap berada di antara beliau dan kiblatnya. Ini menunjukkan betapa besar kecintaannya pada rumah Ibrahim itu. Namun tekanan kaum Quraisy menjadi tak tertahankan, hingga akhirnya turunlah perintah untuk berhijrah ke Madinah. Momen perpisahan itu adalah momen yang sangat mengharukan. Sebelum meninggalkan kota kelahirannya, Nabi berdiri sejenak, menatap Ka'bah dan kota Makkah, lalu berkata dengan suara lirih, "Demi Allah, engkaulah tanah Allah yang paling aku cintai. Seandainya pendudukmu tidak mengusirku, aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Di Madinah, kerinduan Nabi terhadap Ka'bah tidak pernah padam. Selama sekitar 16 atau 17 bulan, kaum muslimin masih salat menghadap ke Baitul Maqdis. Namun hati Nabi selalu berharap agar Allah mengembalikan kiblat ke Ka'bah. Warisan agung dari nenek moyangnya Ibrahim. Beliau sering menedahkan wajahnya ke langit menanti turunnya wahyu. Dan Allah yang maha mengetahui isi hati hambanya mengabulkan doa itu. Turunlah firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 144. "Qad narra taqallaba wajhika fis sama', falanwalliyannaka qiblatan tardhaha, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menedah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan dimanapun kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Sejak saat itu, Ka'bah secara resmi menjadi kiblat abadi bagi seluruh umat Islam. Peristiwa ini bukan sekedar perubahan arah salat saja. Ini adalah penegasan identitas umat Islam, sebuah ikatan spiritual yang menghubungkan mereka langsung dengan ajaran tauhid murni Nabi Ibrahim dan membedakan mereka dari umat-umat sebelumnya. 8 tahun setelah hijrah, tibalah momen yang telah dinanti-nantikan, momen puncak dari seluruh perjuangan dakwah, Fathum Makkah, penaklukan kota Makkah. Nabi Muhammad kembali ke kota kelahirannya, bukan sebagai orang yang terusir, namun sebagai seorang pemenang, seorang pemimpin dari 10.000 pasukan yang setia. Namun, ini bukanlah penaklukan dengan pertumpahan darah. Ini adalah penaklukan hati. Beliau masuk ke Mekah dengan kepala tertunduk, penuh rasa tawaduk di hadapan Allah yang telah memberikan kemenangan. Tujuan pertamanya adalah Masjidil Haram. Ia turun dari ontanya, lalu langsung menuju Ka'bah untuk melakukan tawaf. Setelah selesai,
Ia berdiri di depan pintu Ka'bah. Dan inilah saatnya untuk menunaikan janji Allah. Saatnya untuk membersihkan rumahnya dari segala bentuk kemusyrikan. Dengan tongkat yang di tangannya, beliau mulai menunjuk satu persatu berhala yang berjejer angkuh di sekitar Ka'bah. Setiap kali ujung tongkatnya menyentuh sebuah berhala, beliau membacakan firman Allah dari surah Al-Isra ayat 81. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Artinya, dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Ajaibnya, setiap berhala yang disentuhnya langsung jatuh tersungkur dengan wajahnya terlebih dahulu, hancur berkeping-keping. Satu persatu Hubal, Lata, Uzza dan ratusan berhala lainnya dihancurkan, hingga tidak ada satupun yang tersisa. Ka'bah telah kembali suci. Rumah Allah telah kembali kepada fitrahnya, sebagai pusat penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, persis seperti di zaman Nabi Ibrahim. Momen itu adalah kemenangan tauhid yang paling gemilang. Setelah wafatnya Rasulullah, tugas pemeliharaan dan penjagaan Ka'bah dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin dan dinasti-dinasti Islam sesudahnya. Ka'bah mengalami beberapa kali kerusakan akibat bencana alam maupun konflik politik. Pada masa kekhalifahan Yazid bin Muawiyah, Ka'bah sempat rusak dan terbakar akibat serangan pasukan Umayyah terhadap Abdullah bin Zubair yang berlindung di Makkah. Abdullah bin Zubair kemudian membangunnya kembali sesuai dengan fondasi asli yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim. Bahkan menambahkan satu pintu lagi seperti yang pernah dicita-citakan oleh Nabi Muhammad. Namun, setelah Abdullah bin Zubair wafat, penguasa Umayyah berikutnya, Al-Hajjaj bin Yusuf, menghancurkan kembali sebagai